salam sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada pada saat ini. Saat ini kita akan masuk dalam materi latar belakang geografis Perjanjian Lama. Kalau misalnya berbicara mengenai geografis Perjanjian Lama, itu tentu berbicara mengenai lokasi, daerah, kebudayaan, bahasa, ya, kemudian kasta-kasta yang ada di sana atau pada masa Perjanjian Lama. Oke, kita masuk dalam materi kita. Ya, ruang lingkup geografis Perjanjian Lama. Adapun lingkup geografis Perjanjian Lama itu dapat dilihat dari beberapa sisi. Ya, dari sisi yang pertama itu adalah sisi secara fisik. Geografis secara fisik itu berkaitan dengan bumi secara fisik seperti gunung, sungai, lembah dan struktur tanah, angin dan cuaca, ya, dan lain-lain. Nah, semua ini itu mempengaruhi bagaimana masyarakat hidup di daerah itu, kemudian tipe bangunan rumahnya itu bagaimana, kemudian tipe pekerjaannya, gaya hidupnya dan lain-lain. Nah, daerah peristiwa-peristiwa dalam Perjanjian Lama itu pada dasarnya termasuk dalam lembah utara dan delta Sungai Nil. Kemudian semenanjung Sinai itu masuk dalam Palestina, Fenisia, Aram, lembah-lembah Sungai Efrat dan Tigris dan Mesopotamia. Nah, pada masa sekarang ini ya daerah-daerah tersebut disebut dengan sebutan sabit yang subur atau fertile crescent. Oke, jadi fertile crescent nanti kita lihat bagaimana sih daerah itu. Kemudian yang kedua itu geografis secara politis. Ya, berkaitan dengan pengaturan kelompok masyarakat yang ada dari kelompok masyarakat sederhana yang tinggal berpindah-pindah atau nomad, sampai akhirnya membentuk suatu daerah pemukiman yang memiliki daerah teritorial yang jelas dan bahkan menjadi kerajaan yang berkuasa atas daerah yang lebih luas. Kemudian pemberian tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian itu didasarkan kepada janji Allah kepada Abraham. Abraham bukanlah penduduk asli dari tanah Kanaan, tapi Abraham berasal dari Mesopotamia, ya, di sebuah kota yang bernama Ur Kasdim. Dan pada dasarnya Abraham tidak mengenal siapa Allah itu, sebab penduduk Mesopotamia pada saat itu adalah orang-orang kafir yang menyembah berhala, ya, yang tidak mengenal siapa Allah. Nah, ini adalah peta yang subur, ya, peta sabit atau fertile crescent yang saya tadi katakan. Ya, bagaimana bentuknya itu hampir seperti bulan sabit, ya, dikatakan sebagai daerah subur pada masa itu. Kemudian tanah Palestina atau tanah Kanaan itu adalah sebuah wilayah yang terletak di Laut Tengah, ya. Jadi diantara oleh Laut Tengah. Nah, Mediterania di sebelah barat dan padang gurun Arab di sebelah timur. Jumlah tanah Kanaan sebagaimana yang sering diucapkan dalam kitab-kitab dalam Perjanjian Lama adalah itu dari daerah Dan sampai kepada Beersheba. Nah, itu dapat kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 20 ayat 1. Kemudian 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Nah, nama Palestina itu ya berasal dari nama Filistin, ya. Kalau misalnya sekarang ya Filistin itu adalah Palestina, ya, sebab pendudukan negeri tersebut menduduki dataran pantai. Dan pada umumnya daerah tanah Palestina itu berupa daerah yang ya daerah pegunungan, ya. Di antara gunung-gunung terdapat lembah-lembah yang cukup subur. Dan orang Israel adalah orang yang tinggal dan menduduki daerah pegunungan. Dan oleh sebab itu bangsa Israel tidak cakap berperang di tanah yang datar, ya. Itu dapat kita lihat dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 19.
Kemudian ya walaupun mereka mulai memakai pasukan kuda untuk melawan Syria dan Asyur, namun oleh karena itu Bani Israel tidak dapat mempertahankan bagian dataran pantai dalam waktu yang lama. Dan dataran atau lembah Esdraelon merupakan tempat berperang bagi bangsa Israel. Tapi seringkali bangsa Israel itu tidak meraih hasil yang baik saat berperang di lembah Esdraelon. Pada sendirinya tanah Palestina terbagi menjadi 4 bidang yang membujur dari arah utara ke selatan. Ya. Kemudian yang berikut kita lihat bagaimana pada saat Abraham dipanggil Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya, ya dia pergi ke tanah perjanjian. Ya, Abraham tidak tahu pasti di mana tanah perjanjian itu berada. Tetapi dengan iman, ya dia terus pergi menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, dan semasa Abraham hidup, Abraham pernah menempati tanah Kanaan. Dan pada masa terjadi keributan antara hamba-hamba Lot dan hamba-hamba Abraham, akhirnya Abraham dan Lot memutuskan untuk berpisah. Ya, Lot memilih di daerah sekitar Sungai Yordan yang hijau dan subur. Sementara Abraham memilih daerah yang sebaliknya. Pada saat itulah Tuhan Allah berfirman bahwa tanah itu akan menjadi miliknya dan keturunannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah geografi secara sejarah. Ya, berkaitan dengan perkembangan sejarah masyarakat dalam satu tempat atau satu waktu, Alkitab mencatat bagaimana, di mana dan kapan Allah menyatakan diri dan rencananya pada umat pilihannya. Abraham adalah nenek moyang bangsa Israel. Secara khusus Allah memanggil Abraham untuk menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel sendiri adalah bangsa yang menduduki tanah Kanaan dan hidup berbaur dengan penduduk asli negeri itu. Dan pada masa Yakub, kelaparan hebat melanda tanah Kanaan sehingga Yakub dan keluarganya yang berjumlah 70 orang, itu dalam Kejadian 46 ayat 27, ya mereka pergi ke Mesir. Dan di Mesir, Bani Israel mendiami tanah Goshen dan jumlah mereka semakin bertambah banyak. Hingga akhirnya Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf itu memerintah Mesir dan mulai menindas bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian Allah ikut dengan Abraham. Ya. Janji yang Allah ikat dengan Abraham itu digenapi pada masa Yosua dan bangsa Israel itu mendiami tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah. Allah menyatakan diri dan rencananya kepada bangsa Israel, dan rencana-rencana yang Allah janjikan telah digenapi, dan penyertaan dan pemeliharaan Allah itu senantiasa ada dan melimpah bagi bangsa Israel. Oke. Nah, kita masuk dalam tugas-tugas ya. Dan tugas ini harap ya dikerjakan sesuai dengan materi yang telah didengarkan. Ya, materinya didengarkan ulang dan link untuk mengerjakan tugas ini sudah saya tempatkan ya di bagian bawah materi ini. Di situ ada link tugas, kemudian ada link absen. Jadi itu harap dikerjakan ya. Bagaimana pengetahuan Anda mengenai materi ini? Dan untuk itu, oke, sampai jumpa di materi yang selanjutnya. Salam sejahtera, Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat.